Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Dilanjut pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan bahwa siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Para muridnya bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Mendengar pertanyaan para muridnya itu, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa untuk masuk kerajaan Allah harus menjadi seperti anak kecil. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Yesus menantang para murid untuk bertobat dan bisa menjadi seperti anak kecil. Hal itu disampaikannya sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Yesus meminta para muridnya, baik yang dahulu ada, sekarang maupun pada masa yang akan datang, untuk bertobat dan rendah hati seperti seorang anak kecil. Yesus menginginkan dan menegaskan kepada para murid dan kepada kita bahwa janganlah kita menganggap rendah
orang lain dan terutama kepada anak-anak kecil. Maka ia bersabda, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Mengapa kita harus seperti anak kecil? Apa yang dimiliki seorang anak kecil sehingga kita diminta untuk menjadi seperti mereka? Anak kecil adalah seorang yang bergantung pada orang tua atau orang dewasa. Ia mengetahui bahwa ia tidak bisa mendapat makanan kalau tidak bergantung pada orang tuanya. Demikianlah hendaknya hubungan kita dengan Allah, bahwasanya kita sepenuhnya tergantung padanya. Dialah sumber segala yang kita punya dan kita raih. Karena itu, kita mesti rendah hati untuk datang kepadanya, memohon dan sujud menyembahnya. Untuk menjadi orang yang rendah hati seperti anak kecil, kita harus berjuang mengikis segala bentuk kesombongan dan keinginan untuk menguasai sesama. Kita harus berani menghancurkan sikap ketidakjujuran, kemunafikan yang menyelubung ketulusan jiwa kita. Kita harus melepaskan segala perasaan, tahu segalanya, yang mendorong kita untuk selalu mengandalkan kemanusiaan kita dan mengabaikan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati spiritualitas anak. Spiritualitas yang mendorong orang untuk selalu merendahkan diri dan senantiasa berharap kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Spiritualitas yang menuntut kita untuk hidup jujur, tulus, polos, dan tanpa kemunafikan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita harus membangun semangat tobat dan menjadi seperti seorang anak kecil dan membuka hati untuk menerima aliran kasih-Nya. Dengan cara ini, hidup kita akan semakin memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan-Mu dan karya. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.